Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga masih selalu semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi IPS di tema 3, yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Anak-anak hebat, jika kalian amati, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang menggunakan listrik, bukan? Nah, kira-kira siapa ya tokoh yang menemukan listrik? Tokoh yang menemukan listrik adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di sebuah desa Smiljan, Kerajaan Austria. Sekarang masuk wilayah Kroasia. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus mekanik. Nikola Tesla adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai fisika dan juga matematika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang berbagai macam dinamo. Setelah Michel Faraday atau bapak listrik menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di daerah Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Kemudian pengaruh listrik terhadap kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Ada dari aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek pendidikan. Yang pertama dari aspek sosial. Sebelum ditemukannya listrik, informasi dan komunikasi sangat terbatas. Jadi banyak masyarakat yang masih menggunakan atau memperoleh informasi dari media cetak, yaitu koran. Belum ditemukan HP, internet, ataupun televisi. Tetapi setelah adanya listrik, masyarakat bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Sehingga jika kita mempunyai saudara atau teman di luar pulau, itu bisa komunikasi secara cepat dan mudah menggunakan HP atau telepon. Kemudian akses informasinya juga semakin tinggi dan beragam. Kita bisa memperoleh informasi dari internet, dari blog-blog pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Sebelum adanya listrik, tidak ada pasar atau kegiatan bekerja di malam hari. Masyarakat hanya bekerja di siang hari, sore, ataupun pagi hari saja. Nah, pekerjaan masih mengandalkan tenaga manusia, belum ada tenaga mesin, sehingga pekerjaan dirasa semakin sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah adanya listrik, kegiatan bekerja dapat dilakukan kapan saja, bisa pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Kemudian pekerjaan juga sudah banyak yang menggunakan teknologi mesin, sehingga pekerjaan cepat selesai dan sangat mudah. Yang ketiga, aspek pendidikan. Sebelum adanya listrik, siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari saja. Karena jika mengerjakan tugas di waktu malam, itu kondisinya sangat gelap. Biasanya, mereka juga menggunakan lilin. Tetapi ketika belajar pada malam hari menggunakan lilin, itu bisa merusak mata, karena memaksakan mata untuk membaca dalam kondisi gelap. Setelah adanya listrik, belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian sumber belajar pun juga semakin beragam. Bisa belajar lewat internet, YouTube, ataupun aplikasi-aplikasi belajar online. Yang terakhir yaitu aspek budaya. Sebelum adanya listrik, pentas seni tradisional yang dilakukan pada malam hari perlu menggunakan penerangan berupa obor atau api. Dan juga anak-anak bermain permainan tradisional yang memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan. Jadi sebelum ada listrik, banyak sekali anak-anak yang melakukan permainan atau bermain menggunakan permainan zaman dahulu atau tradisional.
Nah, sesudah adanya listrik, pentas seni tradisional dapat dilakukan pada malam hari dan masyarakat bisa mengenal budaya lain dengan kemajuan teknologi. Mereka bisa memperoleh informasi budaya lain itu dari internet atau dari televisi. Kemudian anak-anak lebih suka bermain di rumah menggunakan gawai atau HP daripada bersama teman-teman. Ya, ini merupakan salah satu contoh dampak negatif adanya listrik ya. Jadi sekarang itu banyak sekali anak-anak yang bersifat individualis karena mereka lebih suka atau lebih senang bermain HP di rumah daripada bermain bersama teman-teman di luar rumah. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk mempelajari sejarah penemuan roda. Di sekitar kalian, pernahkah kalian melihat alat-alat yang menggunakan roda? Nah, tentunya pernah ya, karena banyak sekali alat-alat yang menggunakan roda seperti mobil, mesin, terus sepeda motor, dan juga ada gerobak. Sehingga dengan adanya roda, alat-alat tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Berkat penemuan roda, jarak antar tempat di berbagai belahan dunia dapat ditempuh dengan lebih mudah dan lebih cepat. Awalnya, roda dibuat oleh ahli dengan menggunakan mesin pemintal. Artefak roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di daerah Cina, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu atau gelondongan kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh, kemudian hingga roda yang mempunyai jari-jari di bagian tengah. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan roda yang terbuat dari karat yang lebih tahan terhadap goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Kita mengenalnya dengan istilah ban. Kemudian, pada tahun 1845, John Boyd Dunlop dan Thomson menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini, roda mempunyai banyak ukuran dan jenis ya. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, selanjutnya, pengaruh roda terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga dari aspek pendidikan. Yang pertama yaitu aspek sosial. Sebelum ditemukannya roda, masyarakat sulit bepergian ke tempat lain, sehingga mereka itu jarang berinteraksi dengan masyarakat luas. Artinya apa? Artinya mereka hanya berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar saja, karena mereka belum mempunyai kendaraan untuk berpindah tempat. Nah, setelah ditemukannya roda, masyarakat lebih mudah bepergian ke tempat lain sehingga mereka bisa berkomunikasi dan membangun interaksi sosial yang lebih luas kepada masyarakat yang lain. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Sebelum ditemukannya roda, distribusi atau penyaluran barang dan jasa terhambat karena kegiatan jual beli terbatas dan membutuhkan waktu yang lama. Dahulu, orang-orang mendistribusikan barang atau menyalurkan barang dan jasa itu dengan gendong, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi setelah ditemukannya roda, pendistribusian atau pengiriman barang dan jasa menjadi lebih mudah dan lancar, sehingga kegiatan jual beli menjadi lebih luas dan cepat. Selanjutnya aspek budaya.
Sebelum ditemukannya roda, kita bisa tahu bahwa budaya Indonesia itu sulit untuk menyebar dan pengaruhnya serta penyebarannya pasti lebih kecil. Artinya apa? Artinya masyarakat belum bercampur dengan budaya asing. Karena kenapa, Us? Nah, karena sebelum ditemukannya roda, masyarakat masih sangat sulit untuk berpindah dan menyebarkan kebudayaannya ke tempat yang lain. Pada akhirnya, budaya hanya berfokus pada masyarakat sekitar saja, tidak tercampur dengan budaya asing atau budaya luar. Nah, berbeda setelah ditemukannya roda. Budaya dari luar mulai masuk dan juga kita bisa lihat, khusus untuk Indonesia, kita bisa lihat keberagaman budaya kita. Karena apa? Karena banyak sekali budaya asing yang datang ke negeri kita, sehingga kita juga bisa dapat memperkaya budaya nasional. Sedangkan dari aspek pendidikan, sebelum ditemukannya roda, anak-anak mengalami kesulitan ketika harus bersekolah yang lokasinya jauh dari rumah, karena mereka harus berjalan kaki. Nah, setelah adanya roda, akses pendidikan semakin luas dan terjangkau. Proses penyebaran pendidikan dan pembagian bantuan pendidikan juga lebih mudah. Jadi mereka tidak merasa keberatan ketika lokasi sekolahnya itu jauh, karena bisa naik sepeda motor, ataupun diantar. Yang ketiga yaitu komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer diawali ketika ditemukan sempoa atau abacus. Sempoa adalah alat yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetika yang muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Di negara Cina dan di berbagai tempat, alat ini masih digunakan hingga saat ini. Nah, abacus bisa dianggap sebagai awal mula mesin komputasi atau perhitungan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, abacus kehilangan popularitasnya. Banyaknya kesalahan perhitungan dengan manual menginspirasi seorang ilmuwan, yaitu Charles Babbage, untuk menemukan mesin hitung mekanis. Babbage mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial yang muncul pada tahun 1822. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage terinspirasi untuk membuat komputer generasi purpose atau multifungsi pertama yang disebut dengan analytical engine. Nah, atas sumbangan penemuan yang besar ini, maka Charles Babbage disebut sebagai bapak komputer modern. Pada tahun 1937 sampai 1939, John Vincent Atanasoff, seorang fisikawan dari Amerika, dibantu oleh asistennya yang bernama Berry, mencoba membuat komputer listrik dengan menerapkan aljabar Boole pada sirkuit listrik. Atanasoff dan Berry berhasil membuat komputer listrik yang pertama yang disebut dengan Atanasoff-Berry komputer atau ABC. Konsep Atanasoff kemudian digunakan John Mauchly dan John Presburg dalam pembuatan Electronic Numerical Integrative and Computer. Surat elektronik atau email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Konsep email pertama kali dikemukakan oleh Ray Tomlinson pada akhir tahun 1971. Ray Tomlinson bereksperimen dengan program komputer yang bernama SND-MSE. Eksperimen Ray kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan SND-MSE melalui web protokol yang bernama SafeNet, sehingga program SND-MSE dapat mengirimkan pesan ke komputer lain, namun masih berada dalam satu jaringan ARPANET. Eksperimen tersebut berhasil dan itulah awal terciptanya email. Pada tahun 1973, English dan Jack Conley mendesain ulang mouse karya Engelbert dengan mengganti sistem dua gerigi roda dari lubang kecil dengan sebuah bola yang dapat diputar ke sebelah. Tombolnya pun ditambah menjadi dua. Keyboard pertama kali diciptakan oleh Christopher Platham Scholes yang kemudian beliau menciptakan mesin ketik. Susunan hurufnya pun dibuat urut berdasarkan huruf Latin.
untuk memungkinkan mengetik dengan cepat sehingga ternyata urutan abjad menjadi versi. Akhirnya, susunan pada mesin ketik inilah yang diturunkan pada keyboard sebagai input komputer dan pada tahun 1973 diresmikan sebagai keyboard dengan standar International Standard Organization. Tahun 1975, prototipe dari Visual Display Modus didesain oleh Lee Felstein ditandai sebagai implementasi dari sebuah memory map with alphanumeric pertama kali untuk personal komputer. Nah, kemudian internet dimulai ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun sebuah jaringan komputer di tahun 1969 yang diberi nama ARPANET. Pada tahun 1983, ARPANET mengadopsi protokol PCT atau IP menjadi protokol standar untuk ARPANET yang merupakan cikal bakal internet terbentuk. Nah, pada tahun 1985 dibentuklah jaringan NFC-NET untuk menghubungkan superkomputer yang ada di berbagai universitas di Amerika yang disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NFC-NET dikembangkan terus oleh riset dari perguruan tinggi. Kemudian penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 1994 yang dipelopori oleh perusahaan pizza dan internet banking pertama yang diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, Kompuser Amerika Online juga mulai memberikan layanan akses internet bagi masyarakat umum. Kemudian layanan internet di Indonesia sudah mulai digunakan pada tahun 1994 yang digunakan di berbagai universitas di Indonesia. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penemu komputer atau perangkat yang mendukung komputer ya. Yang pertama adalah Charles Babbage. Yang kedua, John Vincent Atanasoff. Kemudian ada asisten Atanasoff yaitu Barry. Kemudian ada Ray Tomlinson, penemu email. Kemudian ada juga Christopher Latham Solz, penemu keyboard dan mesin ketik. Dan yang terakhir ada Lee Felsenstein. Nah, dari penemuan-penemuan baru tersebut ternyata membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Kemudian dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dampak yang diakibatkan dari penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, demikian ya untuk materi kali ini. Ustazah minta maaf jika banyak kekurangan. Kemudian Ustazah juga berharap semoga materi ini bisa memberikan manfaat atau ilmu yang lebih kepada kalian semua. Ustazah cukupkan, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.